Hai semuanya, ketemu lagi bersama kami di channel Kirosan Story. Jangan lupa di subscribe ya. Video kali ini, kami akan mengajak kalian mengunjungi kota Semarang, ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Di kota ini, banyak gedung-gedung bersejarah dari zaman kolonial Belanda yang masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Nah, di sini kami akan mendatangi sebuah gedung yang paling ikonik di kota Semarang. Tentu sebagian dari kalian juga sudah tahu dan mungkin pernah ke tempat wisata sejarah ini. Langsung aja guys, ini dia, Lawang Sewu. Dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu berarti 1000 pintu. Dikatakan demikian karena bangunan ini memiliki banyak pintu dan jendela. Meski namanya demikian, kenyataannya bangunan ini hanya memiliki 928 pintu. Artinya, kurang 72 pintu lagi jika harus disesuaikan dengan namanya. Lokasinya persis berada di jantung kota Semarang, tepatnya di Jalan Pemuda nomor 160 Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Melihat lokasinya yang berada di pusat kota, tak heran jika gedung bersejarah yang dibangun pada masa kolonial Belanda ini disebut-sebut sebagai salah satu ikon dan menjadi destinasi wajib bagi wisatawan saat berkunjung ke Semarang. Sedikit sejarah perjalanan gedung megah ini guys. Bangunan ini merupakan bekas kantor pusat administrasi perusahaan kereta api swasta milik Belanda yang bernama Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij yang disingkat NIS. Gedung bersejarah ini berdiri di atas lahan seluas 18.232 meter persegi yang terdiri dari 5 bangunan, yakni Gedung A, B, C, D, dan E, yang dirancang oleh arsitek yang berbeda-beda. Kelima bangunan tersebut dibangun secara bertahap yang dimulai dengan pembangunan Gedung C pada tahun 1900. Bangunan 2 lantai ini dirancang oleh arsitek Belanda, Insinyur P. de Roo. Adapun fungsi dari gedung ini saat itu adalah sebagai percetakan karcis kereta api. Pada tahun 1904, Gedung A atau gedung utama perusahaan kereta api Belanda ini dibangun dengan menggunakan jasa 2 orang arsitek Belanda yakni Profesor Jacob Frederick Klinkhammer dan B.J. Oudendijk. Bangunan ini selesai dan digunakan pada tahun 1907. Gedung A terdiri dari 3 lantai, di mana lantai 1 dan 2 saat itu digunakan sebagai kantor. Sementara lantai 3 digunakan sebagai ruang arsip dan loteng. Adapun ciri khas dari gedung ini, yakni ditandai dengan adanya 2 buah menara kembar serta kaca-kaca patri yang menghiasi area tangga menuju lantai 2 dalam ruangan berbentuk kubah. Secara keseluruhan, gedung ini terlihat megah dengan gaya arsitektur ala Eropa dengan sentuhan warna dominan putih. Seiring semakin berkembangnya perusahaan, menuntut adanya penambahan gedung. Pada tahun 1916, dilakukan pembangunan gedung B, D, dan E yang semuanya rampung pada tahun 1918. Adapun perancang bangunan B masih menggunakan jasa arsitek Prof. Jacob Frederick Klinkhammer dan B.J. Oudendijk. Bangunan terdiri dari 3 lantai, di mana lantai 1 dan 2 difungsikan sebagai kantor dan lantai 3 digunakan sebagai loteng atau tempat penyimpanan masa itu. Sementara gedung D dan E dirancang oleh arsitek muda asal Belanda, Thomas Karsten. Adapun gedung D difungsikan sebagai dapur dan rumah penjaga, sementara gedung E difungsikan sebagai gudang. Perusahaan kereta api Belanda, Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij atau NIS, berkantor di gedung mewah ini hingga tahun 1942 saat Jepang mulai menginvasi Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945, gedung ini beralih fungsi menjadi markas tentara dan kantor Ryuku Sokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Lawang Sewu beralih fungsi menjadi kantor eksploitasi tengah DKARI atau Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Namun, ketika Belanda kembali menguasai Indonesia pada 1946, Lawang Sewu digunakan sebagai markas tentara Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan RI pada tahun 1949, kompleks bangunan ini digunakan sebagai markas Kodam 4 Diponegoro, TNI Angkatan Darat.
Tahun 1994, gedung ini diserahkan kembali kepada kereta api yang saat itu masih bernama Perumka atau PT Kereta Api Indonesia Persero saat ini. Selanjutnya, bangunan ini dibiarkan terlantar dan tak terawat, akibatnya kondisi bangunan banyak mengalami kerusakan dan beberapa bagian bangunan yang hilang. Pada tahun 2009, Lawang Sewu akhirnya dikonservasi dan direvitalisasi oleh Unit Pelestarian Benda dan Bangunan Bersejarah PT Kereta Api Indonesia Persero. Perbaikan besar-besaran pun dilakukan hingga 2 tahun. Pada tahun 2011, Ibu Negara Ani Yudhoyono meresmikan Gedung Lawang Sewu yang kini menjadi destinasi wisata sejarah perkereta apian di Indonesia. Itu tadi sedikit sejarah perjalanan panjang Gedung Lawang Sewu, guys. Meskipun usianya sudah lebih 1 abad, gedung ini masih berdiri kokoh dan tetap memancarkan pesona. Nah, berikut ada beberapa fakta menarik dari Gedung Lawang Sewu, yaitu 1. Struktur bangunan. Sesuai dengan namanya, Gedung Lawang Sewu terdiri dari ratusan pintu dan jendela. Ada 928 pintu yang tersebar di Gedung A dan B. Adapun tujuannya adalah sebagai sistem sirkulasi udara sehingga suhu di tiap-tiap ruangan tetap sejuk. Selain dilengkapi jendela dan pintu yang banyak, sejuknya ruangan semakin terasa dengan adanya ruangan bawah tanah yang dilengkapi dengan bak-bak yang berfungsi untuk menampung air hujan. Dengan demikian, air-air yang tertampung ini digunakan sebagai pendingin alami untuk ruangan-ruangan yang ada di atasnya. Hal unik lain dari bangunan Lawang Sewu adalah batu bata. Bukan sembarangan batu bata seperti pada umumnya loh guys. Karena batu bata yang berwarna orange tersebut terbuat dari bahan keramik dan bentuknya tidak selalu berbentuk balok. Pada bagian sudut tiang atau tembok, batu batanya memiliki sudut yang melengkung. Penggunaan batu bata jenis ini sebagai lambang kekayaan, kemakmuran, dan kasta tertinggi. Hal unik berikutnya yaitu, gedung ini dibangun tanpa menggunakan semen, melainkan adonan bligor atau ada juga yang menyebutnya PC, yakni istilah lokal untuk menyebut campuran pasir, kapur, dan batu bata merah. Kelebihan bligor dibanding semen adalah bangunan jadi tak mudah retak, lebih awet, dan menyerap air. 2. Lukisan kaca patri. Lokasinya berada di lantai 2 Gedung A. Lukisan kaca patri ini adalah karya dari seorang seniman Belanda, Johannes Lauressa Schouten. Seluruh proses pembuatannya dilakukan di kota Delft, Belanda. Lukisan ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kiri atas, kanan atas, tengah atas, dan tengah bawah dengan masing-masing makna yang berbeda. Bagian kiri atas melambangkan kemakmuran dan keindahan alam di Jawa. Bagian kanan atas menggambarkan kota Semarang dan Batavia di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Bagian tengah atas melukiskan kota Semarang dan Batavia sebagai kota bandar besar yang menjadi pusat aktivitas maritim untuk mendukung kota Amsterdam. Bagian tengah bawah terdapat roda terbang yang diapit Dewi Fortuna dan Dewi Venus yang artinya menggambarkan Belanda selalu diberkahi keberuntungan dan kejayaan selama berada di Nusantara untuk memberikan kejayaan bagi kereta api. Di bawahnya atau persis di depan tangga, terdapat sebuah prasasti terbuat dari batu marmer yang didedikasikan oleh para pegawai NIS untuk G.C. Daum, Direktur NIS yang pertama. 3. Punya toilet klasik dan unik. Fakta menarik lainnya, Lawang Sewu ternyata memiliki toilet yang terbilang unik. Dimulai dari dindingnya yang dihiasi susunan batu bata keramik dipadu ubin berwarna dominan orange kecoklatan dan 4 buah wastafelnya yang masih asli buatan pabrik Van den Berg, Belanda. Sementara urinoirnya diimpor khusus dari Inggris bermerek The Adamant. Meskipun sudah berusia 1 abad, toilet ini masih bisa difungsikan hingga saat ini. 4. Rak sepeda. Tidak jauh dari area toilet, tepatnya di halaman belakang, terdapat rak sepeda, yakni rak tempat untuk menyandarkan atau memarkirkan sepeda. Rak sepeda ini sudah berusia lebih dari 1 abad. Keberadaan rak ini menunjukkan bahwa NIS memperhatikan kebutuhan karyawannya yang bersepeda dari rumah ke kantor. 5. Sempat terkenal angker se-Asia. Nuansa horor memang sulit lepas dari Lawang Sewu. Hal ini selain karena luas bangunannya yang besar, juga sempat dibiarkan tidak terawat dan kosong selama bertahun-tahun.
Sejarah juga mencatat kalau bangunan Lawang Sewu ini pernah digunakan sebagai tempat penahanan dan penyiksaan pejuang-pejuang Indonesia maupun orang Belanda oleh tentara Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Banyak nyawa melayang dengan kondisi yang mengenaskan selama era Jepang berkuasa di Indonesia. Salah satu tempat yang digunakan oleh tentara Jepang untuk melakukan penahanan dan penyiksaan adalah ruang bawah tanah Gedung B. Di dalam gorong-gorong bak penampung air tersebut, Jepang sempat membuat penjara sekaligus mengeksekusi para tahanan. Suasana angker ruang bawah tanah Lawang Sewu ini pernah dijadikan tempat uji nyali dalam sebuah acara di televisi swasta era awal 2000-an. Selain itu, Lawang Sewu juga pernah dinobatkan sebagai tempat terangker nomor 2 di Asia versi acara I Wouldn't Go In There yang ditayangkan National Geographic Channel pada tahun 2013 lalu. I came to Semarang because of all the stories here, and a lot of them center around this place called Lawang Sewu. Acara itu sendiri bercerita soal sejarah dan kisah bangunan-bangunan di Asia yang dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk halus. Pasca Gedung Lawang Sewu direnovasi, demi menjaga kenyamanan pengunjung, pada tahun 2014, pintu menuju ruang bawah tanah di Gedung B ini pun ditutup. Namun, setelah 10 tahun ditutup untuk umum, pada tanggal 3 Desember 2024 lalu, pintu tersebut dibuka kembali. Bagi kalian yang bernyali, mungkin bisa mencobanya, namun tidak diperkenankan untuk membawa alat perekam maupun handphone selama berada di ruangan ini. Pihak Lawang Sewu menyatakan bahwa pembukaan kembali ruang bawah tanah tersebut bertujuan untuk menarik minat wisatawan dan merasakan sejarah dan misteri yang ada di dalamnya. 6. Identik dengan kereta api. Lawang Sewu juga menjadi saksi bisu perjalanan hadirnya moda transportasi kereta api untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1864. Indonesia pun menjadi negara kedua di Asia pengguna kereta api setelah India yang dimulai tahun 1853. Perusahaan NIS adalah operator pertama yang mengoperasikan kereta api di Indonesia. Cerita hadirnya kereta api di Indonesia tersebut mulai dari pembangunan jalur kereta, pembangunan beberapa stasiun, hingga saat mendatangkan lokomotif dari Eropa. Semuanya bisa kalian saksikan lewat foto-foto dokumentasi Tempo Dulu di lantai dasar Gedung A. Masih di gedung yang sama, terdapat seragam kereta api Tempo Dulu saat masih bernama Jawatan Kereta Api atau DKA. Selain itu, terdapat juga alat komunikasi seperti telepon gagang Tempo Dulu, merek LM Ericsson buatan Swedia tahun 1931, dan telepon engkol ZF MK2PL zaman Perang Dunia Kedua buatan Belanda tahun 1940-an. Ada juga mesin kalkulator jadul buatan Jerman, merek Frieden tahun 1940-an, alat hitung Ottner buatan Swedia tahun 1950-an, dan alat penanda karcis Tempo Dulu. Koleksi lainnya adalah miniatur gerbong penumpang Tempo Dulu dan miniatur berbagai tipe dan model lokomotif Tempo Dulu yang sempat beroperasi di Indonesia, mulai berbahan bakar kayu hingga batu bara, semuanya tertata apik di dalam sebuah etalase. Tujuh, lokomotif C2301. Di area depan Lawang Sewu, terdapat sebuah lokomotif asli C23 buatan Hartmann, Jerman tahun 1908. Lokomotif milik perusahaan NIS ini lama berdinas di daerah Solo Raya era 1900-an. Lokomotif ini memang cukup spesial bagi perusahaan NIS karena sejak awal cuma satu unit saja yang kemudian diberi kode registrasi C2301, maka bisa dibilang the one and only. Jadi tak heran kalau lokomotif ini diletakkan persis di depan bekas kantor pusat NIS atau Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij yang dikenal dengan Lawang Sewu. Selain fakta-fakta unik tadi, Lawang Sewu juga menyediakan beberapa fasilitas tambahan buat pengunjung, seperti penyewaan kostum ala keluarga Belanda dan Jepang, juga menyediakan pusat oleh-oleh yang menyediakan berbagai makanan dan kerajinan seperti pakaian, topi, sendal, dan lain sebagainya. Bagi kalian yang lapar, tenang, pengelola juga menyediakan area food court yang menjual berbagai makanan dan minuman. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke gedung bersejarah ini, berikut kami tampilkan jam operasional dan harga tiketnya dalam infografis.
Oke guys, itu tadi sedikit cerita keseruan kami saat berkunjung ke Lawang Sewu di kota Semarang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten kami. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys, bye-bye.